Kalau gue lihat-lihat ya, Dut ya. Ah, Em, Udil pun sekarang kalau di interview tuh emang nggak sepanas dulu sih, nggak sepedes dulu. hmm. Yang buat spicy boy atau yang kayak Cywar, taunting itu mulai dikit nih. Menurut lu perlu nggak sih kayak mulai ada bumbu-bumbu lagi di sana sehingga nanti bisa Dari dinikmati Udil. oleh komunitas? Entah dari Udil kah atau dari siapa? Kayak gue lebih kaget nih ya, gue lebih kaget dan gue lebih amazed kalau tiba-tiba eh seorang Lemon yang terkenal dengan biasa ajanya terus kayak dia diwawancara terus dia jawab biasa aja tapi pas ditanya soal gimana menurut kamu ketika alter ego dengan perkembangan baru sekarang biasa aja nggak ada perkembangan. Menurut lu bakal boom atau biasa aja? Hmm, karena Lemon yang ngomong ya. Hmm. Karena Lemon yang ngomong sih, ya semua orang akan berpikir, iya. Iya, ini bakal trending gitu ya, gitu. Nggak, iya itu ya dalam arti semua setuju dengan kata Lemon. Karena dia Lemon. Hmm, sebuah privilege. Ya, balik lagi. Ya, Lemon jago banget cuy. Dan dia Hmm. udah menang banyak Konsisten turnamen. lah. Gua nggak bisa bilang konsisten, tapi gua bisa bilang dia banyak banyak memenangkan turnamen. Oke. Ya kalau gua bilang Prestasi lah. konsisten, dia pernah naik turun juga kan timnya dan dianya. Hmm. Season 3 fall off lah, season 3 fall off. Season 4 pembuktian kayak dia udah runner up. Season 5 season 6 kayak ya ini hasilnya gitu loh. Nah makanya kalau gua bilang ya, ya orang nggak percaya lah dia ngomong apa. Ya tinggal kalau misalnya dia juara M tuh udahlah. Apalagi coba juara MSC. Juara MSC nggak lebih bergengsi daripada M2. Iya M2. juga. Iya benar juga. Sementara juara bertahan MSC kita kan masih Onyx. Mm-mm. Hmm. Di semua negara. Di semua negara, benar benar benar. Tapi itu ya kenapa ya kalau taunting, recall di base atau apapun tuh kenapa dari Filipina ya? Kenapa nggak dari kita, Dut? Kenapa nggak dari Indonesia? Potong gaji Munculnya. bos. Ya kan udah lewat masanya, Bro. Lah kan nggak berawal dari situ. Oh. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Lu baru ada satu orang ketahuan taunting aja langsung dipotong gaji, semuanya pasti, wait what? Oh berarti nggak boleh? Oke. Habitnya orang Indo. Hati-hati ya. Enggak, satu kena semua. Jadi kayak ikut-ikutan. Oh, mob Ngerti nggak sih? mentality dong. Iya, mob mentality. Oke, ngerti. Satu kena nih, terus tiba-tiba nanti mungkin set ada satu recall, terus tiba-tiba potong gaji. Tapi kan sekarang kayak udah biasa aja recall ya, udah jadi sebuah trademark baru gitu loh bahwa itu lagi Nah, ngebet atau taunting. abis itu tahu nggak jadinya apa kalau sekarang? Apa? Hukuman sosial, hukuman Hukuman. sosmed. Ah, larinya ke sana. Woi, lu nggak respect lu recall, kalahkan lu gitu kan contohnya. Nah ya, Tapi bukannya yang kayak gitu dari dulu udah biasa Dut ya. Menang kalah pun ya menurut gue ya, menang kalah pun kalau emang lu recall, lu dianggap tidak merespek lawan lu. enggak sih, banyak kan juga dari netizen pengen jadi pahlawan kesiangan juga. SJW gitu, Social Justice Warrior. Oh, gua nggak ngerti kalau yang Iya sama, pahlawan kesiangan tapi di sosial media maksud tuh gitu. iya. Kayak lu harus jadi baik untuk orang lain. Kayak gini deh, misalnya gua katain, goblok jelek lu be. Hmm. Terus ada orang lain, lu parah banget sih bang ngatain KB jelek. Lu rasis ya ngatain KB jelek. Rasis. Nah, Rasis. nah. Emang ada ras jelek ya? Maksudnya di dunia ini ada ras jelek. Ya nggak ngerti mungkin dia antar golongan kali jelek itu ya, jelek ganteng itu termasuk Atau antar golongan. golongan. Good looking and Soalnya bad kan looking gitu. kalau di Sara kan ada suku, agama, ras, Heeh. sama antar golongan. Ya antara golongan ganteng sama antara golongan jelek kan coba tahu kan. Golongan good looking sama jelek ya. Iya, nggak ngerti deh gue. Ya, tapi kan banyak orang yang kayak gitu, banyak orang yang ngebelain orang lain for nothing entot. Bentar. Kalau lu tadi bilang, gue pengen jadi pahlawan kesiangan, gue bakal berbuat baik buat orang ini. Woi bang, lu recall lu anjing lu ya, mampus lu kan kalah. Tapi kan kata-katanya kasar. Terus jadi pahlawan, jadi orang baiknya dari mana? Nggak tahu. Terus daily life-nya dia juga suka ngomong anjing kontol meme. Hmm. Sedih nggak sih?
Balik lagi nih mau ke pembahasan kita penyamarataan pendidikannya itu. Nggak tahu deh, jangan balik ke situ deh, udah Iya. lewat. Dan perbedaan aktivitas orang-orang. I mean gini, sepenglihatan gue di sosial media yang mungkin ada beberapa orang yang juga gue tidak kenal dia, tapi dia bertutur kata baik. Biasanya dia itu orang-orang yang memang aktif ketika mungkin sore atau malam, yang mana aktivitasnya ini adalah aktivitas after works gitu lah, habis kerja gitu. Yang gue Sebenarnya lihat itu ya. nggak ngaruh sih, tapi itu mungkin berpengaruh. Kalau buat gua nggak ngaruh ya. Mm-mm. Kayak gini, lo udah biasa hidup toksik ya, lo bakal toksik. Tapi ada orang-orang yang bisa mengontrol itu. Gua salah satu contohnya. Gue bisa ngontrol untuk tidak toksik di depan keluarga gue. Gue toksik banget, gue ngomong aja tempat babi kayak kontol segala macem di mana-mana. Tapi depan keluarga gue, apa gue ngomong anjing? Enggak. Apa gue ngomong kontol depan sama gue? Enggak. Berarti gue juga orang yang kayak gitu dong ya. Gue bisa toksik di depan teman-teman gue di streaming, toksik yang mungkin ya toksiknya masih rendah lah gue tingkat toksiknya. Lu tahu gue kan, tapi di depan klien, di depan bos gue, di depan orang yang nge-hire gue, kayaknya gue gak kayak gitu sih. Yes, gue ngomong goblok gampang banget kan. Tapi kalau di depan nyokap gue gak pernah ngomong goblok. Bodoh. Bodoh itu lebih halus. Sama, goblok itu kasarnya, bodoh itu lebih halus. Gitu. Berarti tempatnya ya, tempatnya. Karena online jadi nggak ketahuan. Iya. Mungkin kayak gitu. Cuma kan lebih baik lagi kalau lu bisa ngontrol itu semua. Ya lebih ke arah kalau buat gue sih jangan munafik lah, jangan berkedok. Kalau lu pengen nyelamat apa? Gini ya, gue pernah dengar dari Raditya Dika di salah satu stand up comedy-nya, bahwa lu tuh nggak harus jadi orang baik untuk orang lain gitu loh. Oke. Di hal yang nggak penting, ingat ya, lu boleh jadi orang baik. Cuma kalau lu jadi orang baik di hal yang nggak penting, lu ngapain anjing? Di hal yang nggak penting. Iya. Seperti tadi dong contohnya ya, membela tapi jatuhnya kayak ngejatuhin satu pihak. Nah, kayak misalnya waktu itu si Radit itu ngomongin Deddy Corbuzier kalau nggak salah, ya kan? Terus dia ngomongin apa gitu, pokoknya ada di stand up-nya dia, kalian nonton aja, cek ya teman-teman di stand up-nya dia. Nah, di komen YouTube-nya si Deddy Corbuzier, di komen YouTube-nya si Raditya Dika itu banyak dibelain, iya tuh pokoknya ngejatuhin si Mas Dedinya, tapi membela si Raditya Dikanya. Padahal Raditya Dikanya nggak butuh dibela kayak gitu. Gue udah mulai bisa tarik kesimpulan kalau kayak gini. Misalkan apa? Misalnya gini, gue bilang waktu itu di YouTube ataupun dimanapun MBL season 2, gue bilang bahwa selama pertemuan EVOS versus RRQ, RRQ masih menang 100% atas EVOS. Iya, Itu dari season 1 dong. Iya, fakta. Sesuai based on data. Yes, based on data track record kita bisa lihat semuanya, tarik garis lurus ke belakang. Masih fakta. Tapi gue dicaci maki sama fansnya EVOS. Yang jelas di mana itu fakta, ngentot. Ya gak sih? Itu fakta. Volva ini caster RRQ berat sebelah, kalau nggak sama KB ya iyalah, gue 70 kilo dia 140 anjing. Gimana gak berat sebelah? Ya, tapi itu kan contoh. itu kan kayak emang EVOS-nya butuh dibela? Enggak kan? Enggak. Itu harusnya EVOS mikir ulang anjir. Kok gua kalah mulu ya sama RRQ? Iya, dan lu yang diserang jadinya. Jadi gue yang diserang, gua bahkan di Revival aja, Instagramnya Revival dibilang pecat Volva. What? Sekarang udah nggak bisa lagi kan, gua udah nggak ke SMPL. Pecat Volva, anjir. Loh, tapi ya itu based on data gitu loh, dan orang-orang kayak apaan sih, so tau lo gitu. Ya gue tahu orang, gua perhatiin. Orang kita nge SMPL. Geser dari MPL season 1 sampai season 2, ya kan? Karena kita ngomong itu di season 2. Tapi sekarang ya udah, kita kan kalau misalkan kita nggak tahu data ya sorry, kan kita udah bukan casternya lagi, kita kan cuma pengamat, analis segala macam. Gue cuma pure penonton sekarang. Iya. Kalau gua analis, gua nyatet juga apa? Gua cuma nyatet in game-nya.
Gue tidak nyatet tuh yang namanya oh ini menang lawan ini menang lawan ini, kagak. Gue lebih peduli kayak oh ini main nama ini hero-nya, oh ini winning conditionnya gini, udah selesai. Sisanya jadi penikmat penonton. Kayak gitu. Ya, Susah ya. balik lagi. Tapi Oke, kalau ke ngerti, taunting ya ngerti. balik lagi ya. Lo harus membedakan mana taunting yang beneran taunting as a rival, mana taunting yang temen ya, yang temen. Kalau as a Taunting rival itu yang gua lihat yang pernah terjadi itu adalah season 4 season 4 Murphy sama Brands ya nggak sih? Iya dia rival kan dia. Rigo sama BTR. Oke, dia ada gesekan. Murphy di in game recall di depan, tapi dia ngincernya ke Brands terus, dia ngincer Harit, dia ngincer core-nya utamanya. Menang gak Trigo? Menang ya kan? Terus sempat dibalikin 2-1, abis itu dibacotin sama Brands kan. Brands ada sepatah dua patah kata nggak buat teman-teman Altrigo? Abis menang dong, berhak berbicara ya kan? Kasih mic-nya. Ya nggak ada kata-kata sih, bacot. Wih, cukup tuh, ya kan? Taunting dibalas taunting. Sehat nggak menurut lo kayak gitu? Sehat-sehat aja. Karena nggak ada yang sampai bener-bener baku hantam atau segala macam kan? Atau hard Bukan, feeling? karena MPL kan show, pertunjukan turnamen. Orang kan menikmati itu semua. Makanya Udil sempat bilang dia memainkan peran di sana. Iya. Kalau menurut gue ya, kenapa Alter Ego versus RRQ ramai? Kenapa RRQ versus EVOS masih belum ada yang ngalahin? Kan itu pertunjukannya, men. Show-nya yang ditunggu-tunggu sama penontonnya gitu kan. El Clasico sekarang lagi nggak bagus. Tapi lihat nanti El Clasico kalau misalnya udah balik lagi. Season 7. Wah, rame lagi. Ya gue kepo sih season 7 sih dengan roster baru EVOS. Terus sekarang show-nya nambah lagi nih Alter Ego RRQ. Belum lagi nanti kalau misalkan Alter Ego Onyx ya kan. Ya walaupun sekarang kita ngomongin masalah ya udah gak ada anti match, tapi nanti kalau misalkan udah gak ada anti match, ya udah kita geser. Atau Sonic. Iya, atau jangan-jangan EVOS Alter Ego Udil sama anti match lagi. Nggak ada yang tahu kan? Dan who knows, tiba-tiba nanti deng, Aura sama Geek Farm di season 7 owning, gak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu, orang Geek Farm-nya aja lagi ngacak-ngacak. Nah, makanya Frieza tuh, satu player yang gua notice dari awal dia naik ke MPL udah kayak orang gila sekarang mainnya. Makanya kalau kita ngomongin taunting juga menurut gua adalah seni pertunjukan. Salah satu dari seni pertunjukan lah menurut gua. Dan menurut lu dengan kejadian ini taunting yang dianggap segala macem sampai ada terjadi keributan online, itu tuh Indonesianya penonton yang belum siap dengan show itu, atau sebenarnya tauntingnya emang terlalu ofensif? Kalau menurut gua ada dua hal. Satu, karena mereka nggak suka EVOS di ledek. Dan gue frontal aja ya. Ketika kalah? Nggak ketika kalah. Pokoknya diejek. Iya. Oke. Yang kedua, ada yang kambing hitamin. Emang pengen ribut aja. Yang kayak tadi yang gue bilang, pahlawan kesiangan. Dua-duanya ini tetap pahlawan kesiangan sebut gue. Cuma yang lebih anjing yang kambing hitamin ini. Yang bikin keributan itulah ya, datang-datang Iya, ribut. Yang sosok jadi ibu peri lah. Ibu peri. Ya lo kayak malaikat kan, lo kayak pepek. Keluar lagi kata-kata ajaib. Tapi kita udah bahas cukup panjang taunting, selebrasi. Dari dua hal ini deh, kita mau tanya dulu nih sama teman-teman semua yang lagi pada nonton. Menurut kalian taunting itu apa? Selebrasi itu apa? Dan menurut kalian Indonesia, terutama penonton-penontonnya udah siap belum sih sama taunting-taunting yang udah next level? I don't know, season 7 siapa yang tahu, bro? Kemarin baru cekek-cekekan ya kan? Bisa jadi nanti misalkan season 7 ada tim yang menang, terus tiba-tiba dia ngapain, ngangkat bangku kek atau apa kek, atau tiba-tiba dia diem berdiri terus dia tinggalin ruangan, kosong jadinya ruangannya. Kayak maksudnya 2-0 menangnya gitu loh. Kayak kosong, lu nggak ada apa-apanya gitu. Itu menurut kalian tuh udah siap belum untuk hal itu? Ingat ya, taunting terbaik tetap dari Wawan MKS. Do you ready to lose? Itu taunting terbaik, ingat ya. Itu Bro, pelajaran untuk kita semua. Belajar Itu- bahasa Inggris. Gua hal pertama adalah gua kena mental, bro.
kalau gue digituin ya sama lawan gue. Tapi kalau itu bener belajar bahasa Inggris sih si gendut sih emang bener-bener. Tapi selain ngebahas taunting, Dut, selain ngebahas taunting, tadi udah ngebahas selebrasi juga. Menurut lu untuk sekarang berarti nggak jauh-jauh dari M2 atau segala macamnya. Karena bener-bener belum bisa offline itu, belum ada tuh yang namanya lu ketemu lagi sama lawan lu di arena, lu belum ada lagi tuh yang namanya lu di interview langsung bisa berdua gitu loh, apalagi ini nih taunting atau segala macamnya, atau kolom komentar di sana yang sering mengadu domba atau segala macam, atau yang sering ribut segala macam itu bakal bisa diminimalisir nggak sih? Dengan mungkin ada si pro player yang ngomong kayak gimana. Nih ya Be, gua ambil analoginya tuh, lu nggak pernah bisa menenangkan lautan. Oke. Ngerti nggak? Karena luas juga kan. Bukan Dan gitu. Cing lu. Bro, gimmick gue udah bagus belum? Kan jadi orang bodoh. Bener-bener menghayati banget kan. Jadi gini, nih. Perbedaannya adalah kita mungkin bisa menenangkan air bak mandi kita yang 1x1 meter. Oke. Air bak mandi. Tapi kalau lautan, selain benar kata lu mungkin gede, tapi dia ada faktor angin, ada faktor yang namanya gesekan bumi, ada faktor lain. Nah, ibaratnya lautan ini adalah pemikiran orang-orang secara luas. Pemikiran. Netizen yang banyak dikumpulin jadi satu. Lu bisa nentangin ini nggak? Nggak bisa sih, karena ada dorongan dari angin, ada dorongan dari bawah laut, dari permukaan bumi. Walaupun ada satu statement yang keluar, tapi kan itu kan kepalanya banyak ya. Pemikirannya juga beda-beda, nggak bakal bisa nerima 100%. Ibaratnya kayak ombak, ada yang maju, ada yang mundur, abis itu ada yang maju lagi, ada yang mundur lagi. Ada yang gede, ada yang kecil. Lu nggak bisa menenangkan itu semua. Jadi yang bisa kita lakukan berenang gitu. Bukan. Terus menghindari ombak gitu loh. Ya udah nggak usah ke laut lah, ngapain ngurusin laut? Laut biar aja jadi laut. Kita ngurusin hidup kita aja. Lah, gimana sih? Lu percuma anjing. Gua kira kenapa gua ngomong berenang tuh karena komentar pemikiran kita berenang kayak ya udah kita ya ini pemikiran ini lewat sampai akhirnya kita ketepian dong dengan idealis kita yang masih sama nih pemikirannya. Lu kumpulin semua player MPL terus bilang, guys, jangan marah-marah ya kalau ada tim sebelah ke-taunting." Ya misalnya gitu. Kayak gitu. Terus misalnya kayak gitu. Tapi yang ngomong Udil. Enggak, semua player MPL. Semua player gitu MPL. Oke. Enggak ada impact-nya. Tapi bang, gua enggak seneng aja. Nanti begitu tim A-nya yang habis nge-taunting, misalnya tim A menang, tim B kalah. Mampus kan tuh tim B, makanya dulu jangan nge-taunting. Dulu. Bahasa pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Dibahas lagi yang dulu-dulu ya. Kan main. Sulit ya. Jadi mungkin untuk episode kali ini ini sih cukup goblok sih. Adalah istilah laut apa, menenangkan laut, terus berenang, terus hindarin ombak. Ya kalau dari gua, kesimpulan gua, taunting itu dibutuhkan. Tapi kalau di Indonesia ya season 8 lah kali baru bisa diterima. Kegeser lagi kan. Kalau misalkan lo Wolf, gimana kesimpulan lo? Ini buat teman-teman semua ya, mungkin kalian underage. Mungkin kalian nggak ngerti gue mau ngomong ini kenapa. Lo bayangin ya, e-sport itu kecil. Gue kasih tahu kalian. Kolam. Enggak, gue ngomong aja nih, e-sport itu kecil. Siapa sih yang nggak mau e-sport jadi gede? Diterima sama masyarakat, lu diterima sama orang tua lu, pengen masuk e-sport, siapa yang nggak pengen? Gimana caranya kita bawa e-sports ini ke TV? Di TV adalah pertunjukan, entertain.
Gimana caranya ini pasar e-sports dilirik di khalayak ramai, di orang-orang umum, hingga bisa menjadi entertain, bisa jadi lifestyle. Dan lo harus terima yang namanya taunting. Kayak gimana ya? Kalau lo nggak bisa terima taunting, lo nggak bisa terima lagi nanti bakal ada yang next level, ya kan? Kayak misalnya nanti ada orang kayak gini jagoan lu. Emang dia ngegorok beneran ya? Kagak lah. Ya kali Itu kan bang. taunting, ya kan? Itu kan seru-seruan, itu part of entertain. Walaupun turnamennya nyata, tidak ada settingan, tapi kan begininya kan. Itu kan udah direncanain. Iya itu udah ada, oh ntar lu di kamera begini ya, bisa jadi kayak gitu. Lu kalau ntar disuruh taunting, mau taunting apa kata produsernya? Oh, Ntar gua mau gua kayak gini taunting bang. yang Gini bang. Gini, misalkan. Iya. Ya bisa aja kan, Atau beginilah yang paling gampang ya kan. tidak menutup kemungkinan gitu loh, ya kan? Kayak misalnya Wawan MKS, ngomong-ngomong apa ke Brazil? Brazil, do you ready to lose? Ya kan itu taunting juga, dia disuruh taunting. Iya sih. Cuman Gua sih jujur ya Wolf ya, gua sih bosen kalau misalkan pro player nih masuk kayak gini doang. Coba flashback, bedain, flashback yang bedain nama ini, bedain dulu, bedain nama ini. ya, lu udah mirip sama orang-orang yang di GTA anjing. Itu kayak gitu, kayak gitu. Enggak, maksud gua itu dua hal yang berbeda kan. Dan itu maksudnya dari 2 biji ya, dimana lo kalau pakai headset tanpa kabel bisa kemana-mana ya. Terima kasih untuk Corsair. Terima kasih buat Corsair dan terima kasih buat yang nonton semuanya. Gua KB, ada Volva. Tapi tar dulu. Apa? Ada satu hal yang lu lupa, Be. Apa? Taunting boleh, Sarah jangan. Taunting boleh, Sarah jangan. Gua KB, ada Volva, kita 2 biji. Kita sudah menghibur kalian dan jangan lupa untuk subscribe juga buat Volva. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya untuk menghibur kalian. Dadah.